Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh dan kajian di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa bersama bermajelis ilmu di tempat ini untuk sedikit membahas sebagian dari hukum-hukum seputar wakaf dan ibtida. Kemarin kita sudah membahas pada pertemuan terakhir tentang jenis-jenis wakaf ikhtiyari. Jenis-jenis wakaf ikhtiyari. Intinya, kalau kita perhatikan wakaf-wakaf yang ada di Al-Quran, mungkin kita lihat dari mushaf ke mushaf itu ada sedikit berbeda atau ada banyak berbeda. Perbedaan tersebut biasanya bukan disebabkan karena kebodohan, tapi perbedaan itu karena perbedaan dari sisi keilmiahan. Dan ini disebabkan kembali kepada 6 sebab. Pertama, perbedaan dari jenis qiraat. Karena mungkin mushaf yang kita lihat itu mushaf dengan qiraat tertentu, sedangkan yang sebelumnya kita lihat adalah mushaf dengan qiraat lain. Karena berbeda qiraat kadang-kadang mendukung atau menyebabkan tempat wakafnya juga berbeda. Tempat wakafnya juga berbeda. Kemudian perbedaan tafsir juga bisa menyebabkan tempat wakaf juga berbeda. Terkadang juga karena akidah berbeda, akhirnya wakafnya juga berbeda. Sudah pernah kita lalui beberapa contoh dulu. Ya. Sebagai contohnya saja, siapa yang meyakini semua sifat Allah tidak boleh diartikan, yaitu orang-orang ahlil kalam, maka mereka mengkhususkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sudah. Habis itu mereka membaca warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Habis itu warrasikhun, orang-orang yang kuat ilmunya, para ulama, mereka mengatakan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena kata mereka enggak ada yang tahu takwilnya, artinya takwil di sini artinya itu kecuali Allah. Adapun Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah menyatakan makna daripada sifat Allah maklum. Al-istiwa maklum. Maksudnya artinya istiwa diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimananya yang baru enggak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Wal kaifu majhul, kita enggak tahu bagaimananya.
Ahlul kalam mereka mengatakan maknanya pun juga nggak tahu kita. Nggak boleh diartikan. Sehingga ketika tidak boleh diartikan, entah mereka akan mentakwil sifat itu atau mentafwid sifat itu. Mentafwid artinya menggantungkan artinya. Sudah yang tahu artinya juga Allah. Adapun kita tahu secara bahasa Arab. Wong Allah ngomong Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dipahami oleh orang Arab dan orang yang mempelajari bahasa Arab. Masa Allah menurunkan Al-Quran dengan sesuatu yang tidak dipahami? Ya nggak mungkin. Berarti artinya diketahui. Ahlus sunnah mengatakan artinya diketahui, tapi bagaimananya yang tidak diketahui. Sehingga Ahlus sunnah mengartikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu itu, kaifiyahnya kecuali Allah. Waqaf di situ kalau itu artinya. Tapi kalau takwil di sini tidak ada yang mengetahui arti daripada sifat-sifat itu. Kemudian arti daripada makna awal sifat sorga, neraka dan perkara yang gaib. Artinya bukan kaifiyahnya. Kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, maka betul arti awalnya ya. Tapi kalau kaifiyatnya, hakikatnya sesuatu itu, umpamanya anggur sorga. Kalau anggur sorga ya orang beriman nggak tahu kaifiyahnya. Para ulama nggak tahu bagaimana anggurnya itu bentuknya. Tapi kalau itu anggur, ya tahu itu anggur. Secara makna inab itu anggur, ya tahu semua, nggak ada yang nggak tahu. Para ulama tahu inab itu artinya adalah anggur, tapi bagaimananya anggurnya itu bagaimana? Jelas berbeda dengan anggur dunia. Bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, bagaimana aromanya, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi apa dulu dong artinya takwil? Kalau diartikan takwil begini, maka stopnya di illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau artinya begini, maka bisa disambung, ya kan begitu. Seperti contohnya juga kemarin sudah kita bahas, Ahlus sunnah meyakini tidak ada yang mendengar permintaan kita kecuali Allah. Adapun orang yang meninggal tidak mendengar. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, innama yastajibul ladzina yasma'un. Yang mendengar itu hanya yang bisa membantu, hanya yang masih mendengar. Wal mauta yab'atsuhumullah. Adapun orang yang meninggal nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kata orang yang meninggalkan dibangkitkan oleh Allah ini kata yang baru, kalimat yang baru. Sebagian mushaf di beberapa negara di Asia itu tidak menulis waqaf lazim di sana. Menulis jim, artinya apa? Waqaf jaiz. Boleh stop, boleh nyambung. Kenapa sampai seperti itu boleh nyambung? Karena didasari pemahaman orang meninggal juga bisa mengijabahi permintaan. Jadi kalau kita minta sama yang dikubur akan bisa diijabahi. Ini didasari oleh akidah. Didasari oleh akidah. Toib yang keempat bisa jadi disebabkan karena perbedaan di dalam masalah hukum fikih atau madhab fikih. Hukum fikih dan madhab yang fikih yang berbeda itu bisa juga menyebabkan berbedanya wakaf. Kemudian lagi apa? Yang kelima adalah perbedaan di dalam masalah i'rab. Ini dalam ilmu nahwu, ini dia sebagai apa? Kedudukannya di dalam bahasa Arab sebagai apa? Sebagai maf'ulkah dia, atau sebagai ini atau sebagai itu? Itu ada beberapa perbedaan di antara ulama ahli nahwu. Perbedaan inilah yang bisa memicu perbedaan juga di dalam masalah
di dalam masalah wakaf. Kemudian yang keenam, perbedaan di dalam masalah uslub balaghi, di dalam masalah pembahasan balaghah, kesastraannya, keindahan bahasa. Menurut ulama ahli balaghah di sini lebih indah, menurut yang lain di sini lebih indah. Mana yang lebih indah? Karena perbedaan sisi pandang, memandang di sini lebih indah. Secara bahasa yang di sini mengatakan di sini lebih indah. Perbedaan di dalam cara memandang keindahan itu bisa juga menyebabkan perbedaan atau khilaf di dalam masalah wakaf. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kali ini kita ingin membahas kaidah-kaidah di dalam masalah wakaf. Kita akan membahas kaidah-kaidah di dalam wakaf. Secara umum kaidah yang akan kita sebutkan ini kaidah yang menyeluruh. Kalaupun ada pengecualiannya sedikit. Ya. Jadi pada asalnya kaidah yang kita bahas ini adalah kaidah yang menyeluruh. Pertama kita bahas dulu kaidah kapan kita tidak boleh wakaf padanya. Kaidah tidak boleh wakaf. Kaidah kapan kita tidak boleh wakaf. Kita tidak boleh berhenti. Pertama, kaidah pertama dari kaidah tidak boleh wakaf adalah setiap kata yang ada kaitannya dengan setelahnya dan yang setelahnya itu adalah penyempurnanya, maka ini kita tidak boleh wakaf padanya. Setiap ada keterkaitan suatu kata dengan setelahnya dan yang setelahnya adalah penyempurnanya, maka kita tidak boleh wakaf padanya. Keterkaitan itu bisa keterkaitannya sangat erat, bisa agak erat, tapi tidak erat banget, tergantung. Dan ini dari sisi bahasa berbeda-beda. Di antaranya adalah tidak boleh wakaf pada suatu mudhaf tanpa mudhaf ilaih. Contohnya Allah mengatakan sibghatallah, celupan Allah. Seseorang wakaf sibghah, nggak boleh. Teruskan sibghatallah. Itu pada kondisi tentunya wakaf ikhtiyari, bukan wakaf ittirari. Wakaf ittirari umpamanya disambung-sambung habis itu dia sibghah. Ya, mungkin lain lagi ceritanya. Wakaf dalam kondisi darurat, kehabisan nafas. Tapi ini ikhtiyari, nggak pantas dia memutus antara suatu kata yang disandarkan kepada kata berikutnya. Sibghatallah, celupan Allah. Artinya celupan milik Allah, yaitu syariat Islam. Celupan milik Allah, syariat Islam, syariat agama Allah. Ya kan? Masa syariat agama Allah? Ya nggak mungkin kan? Kemudian contohnya lagi, tidak sempurna wakaf pada man'ut tanpa naatnya. Contohnya begini, seseorang wakaf alhamdulillah, habis itu dia terus ibtida rabbil alamin, nggak pantas. Maka seyogianya dia dia sambung itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali wakafnya wakaf ittirari atau ingin disengaja untuk pembelajaran, di sini sebenarnya sudah sempurna, tapi di sini nggak boleh kita putus dengan rabbil alamin, karena rabbil alamin itu adalah suatu kata pengikut yang diikutkan dengan lillah. Makanya lillahi, habis itu rabbi, ya kan? Kasrah itu sebagai sambungannya. Sambungan kata tersebut dia mengikuti sebelumnya.
Tidak boleh wakaf pada kata yang menyebabkan kata berikutnya marfu, sedangkan kata berikutnya yang disebabkan jadi marfu malah diputus dengan yang sebelumnya. Contohnya qalallahu, dia baca qal Allahu, bagaimana gitu kan? Nggak pantas, karena Allah itu jadi Allahu, dia marfu sebagai subjek itu karena ada kata kerja predikat sebelumnya qala. Masa predikatnya diputus habis itu disebut subjeknya dengan marfu' Allahu. Allahu hu jadi dhammah, itu tandanya dhammah karena disebabkan ada kata kerja sebelumnya. Ini sekilas bagi yang mungkin sedikit-sedikit pernah belajar bahasa Arab, ada nyambung sedikit ya. Begitu pula tidak boleh wakaf pada yang begitu pula tidak akan sempurna wakaf pada penyebab mansub, nasabnya sesuatu yang mansub, yaitu predikat dengan objek. Objeknya ternyata dia tidak baca, dia cuma baca predikat sama subjek, objeknya dia tidak baca. Contohnya wanada Nuhun ibnahu, Nuh memanggil anaknya, dia baca wanada Nuh ibnahu begini-begini. Nah, ini tentunya dalam wakaf ikhtiyari, bukan wakaf ittirari. Kalau wakaf ittirari mungkin lain lagi ceritanya karena kondisi seseorang yang dalam kondisi darurat. Begitu pula tidak sempurna wakaf pada sesuatu yang ditekankan tanpa penekannya. Contohnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat bersujud. Kulluhum ajma'un, semuanya mereka. Ini kan sebagai penekanan. Padahal dengan kata para malaikat bersujud itu sudah cukup. Tapi Allah tekankan kulluhum ajma'un, semuanya, enggak ada sisa. Semuanya sujud. Enggak pantas orang baca fasajadal malaikah dengan kondisi ikhtiyari, memilih nih. Enggak ada daruratnya sama sekali. Habis itu dia teruskan kulluhum ajma'un. Nah, ini enggak pantas karena belum sempurna. Ya. Seperti contohnya juga tidak boleh wakaf pada kata yang ada terusannya, umpamanya inna itu artinya sungguh, sesungguhnya bla bla bla. Bla blanya itu adalah isimnya inna, kana atau apa lagi ya, dan isimnya dan khobarnya kana, inna, dhanna. Dhanna itu mengira, artinya dhanna fulan begini-begini, fulan mengira begini dan begini ya, hasiba dan sebagainya. Suatu kata yang ada objeknya ya, atau ada kata awalnya, kata depan, kemudian ada kata belakangnya, mubtada dan khobar, maka tidak boleh kata ini dipisahkan daripada kata depan dan kata belakangnya, atau kata depannya dengan kata belakangnya, ini tidak boleh. Contohnya wa kanallahu ghafurur rahima, wa kanallah bistu ghafurur rahima, tidak boleh yang seperti ini karena belum sempurna. Begitu pula tidak sempurna wakaf pada pemilik hal tanpa halnya, pemilik kondisi tanpa disebutkan kondisinya. Contohnya walahuddin wasiba, padahal walahuddin wasiba, tapi diputus walahuddin wasiba. Dia wakaf kemudian diteruskan wasiba, ini tidak boleh. Begitu pula tidak boleh wakaf pada sesuatu yang dikecualikan
tanpa pengecualinya. Jadi harus disebutkan juga pengecualinya. Contohnya, innal insana lafi khusr. Enggak boleh dia wakaf dalam arti apa? Qata'. Kemarin sudah kita bahas. Tidak boleh wakaf dalam arti qata'. Mutus habis itu tinggal udah. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Udah putus dia. Enggak boleh. Harus dia sebutkan pengecualiannya. Kecuali orang-orang gini mereka enggak rugi kan gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus disebut juga. Maksudnya wakaf di sini adalah qata' sama sekali. Kalau itu di akhir ayat. Ya di ayat. Tapi kalau dia di tengah ayat, maksudnya maksudnya di tengah-tengah ayat, ya berarti harus disambung antara sesuatu yang dikecualikan dengan pengecualinya. Kecuali kalau seandainya istitsna di sini adalah istitsna yang tidak ada hubungan sesuatu yang dikecualikan dengan sesuatu pengecualinya bukan bagian dari yang dikecualikan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ulama memiliki beberapa perkataan. Ada yang mengatakan boleh wakaf secara mutlak, ada yang mengatakan enggak boleh wakaf, ada yang merinci. Kalau seandainya berita, kabar, ya, kata belakangnya itu jelas, maka boleh dia wakaf di sana karena jumlahnya jelas dengan yang sebelumnya. Tapi kalau seandainya dia tidak ditasrih, maka maka dia tidak mewakaf karena dia masih ada hubungan dengan sebelumnya. Ini contohnya sebenarnya ada ya, contohnya ilah di sini kalau dia sudah artinya istitsna munqati', pengecualian yang mengecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan, itu berarti lakin, ada akan tetapi. Contohnya Allah mengatakan innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sama sekali. Sedikit pun tidak ada Allah menzalimi. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusia mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Ulun batakun, apakah manusia itu bagian dari Allah? Bukan kan? Manusia bukan bagian dari Allah. Sehingga di sini seseorang boleh wakaf sebelum walakin. Karena yang pengecuali itu bukan bagian dari yang dikecualikan. Bukan bagian yang dikecualikan. Saya contohkan saja. Tidak ada di masjid seorang pun kecuali kucing. Ini istitsna munqati' karena kucing bukan dari seorang pun, ya kan? Kalau saya katakan tidak ada seorang pun di masjid kecuali Abdul Aziz. Kecuali Abdul Aziz. Ini istitsna yang nyambung, ya kan? Maka ini harus disambung. Wallahu ta'ala a'lam. Contohnya di Al-Quran, kita baca surah Al-Ghashiyah kalau nggak salah. Lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Engkau wahai Muhammad tidak bisa maksa mereka beriman. Tidak bisa memaksa mereka beriman. Illa man tawalla wa kafar. Di sini ada illa, kecuali siapa yang berpaling dan kufur. Apakah berarti yang berpaling dan kufur bisa
paksa Rasulullah untuk beriman? Tidak juga. Berarti ilahnya di sini arti walakin. Akan tetapi orang yang berpaling dan kufur, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, Allah akan menghukumnya dengan azab yang besar. Jadi pengecualian pengecuali di sini bukan bagian dari yang dikecualikan. Baik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang seperti ini. Ini contoh-contohnya saja. Ya. Seperti contohnya kalau ada kata untuk bertanya sedangkan yang ditanyakan tidak dibaca, ini juga tidak benar. Contohnya kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Seseorang waqaf kaif nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ini tidak benar. Ini waqaf yang qabih. Kemudian tidak sempurna waqaf pada kata syarat tanpa yang disyarati. Ya, wa iyyatil ahzabu yawaddu. Nah, dia baca wa iyyatil ahzab yawaddu begini-begini. Nah, ini tidak benar. Tidak sempurna waqaf pada kata yang menunjukkan sumpah tanpa sesuatu yang disumpahkan. Kalau itu dalam satu ayat. Tapi kalau dia berbeda-beda ayat, maksudnya tidak boleh qata'. Ya, tidak boleh putus bacaan kecuali harus disebutkan. Contohnya walaili idza yaghsha wan nahari idza walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Enggak boleh dia sampai ayat yang ketiga saja. Dia belum menyebut isi daripada sumpah tersebut. Begitu pula secara umum, setiap la yang ada di alam Al-Quran, seperti contohnya lam nahiyah, lam yang berarti larangan tanpa sesuatu yang dilarang, itu juga tidak boleh. La yang berarti syar ghairi, la yang berarti larangan, contohnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dia stop la, nggak bisa, harus teruskan tufsidu fil ard, jangan merusak. Begitu pula la yang berarti ghairi, bukan, contohnya yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, artinya ghairi syarqiyatin wala gharbiyah, bukan bukan apa, bukan timur bukan barat. Ini juga tidak boleh waqaf dengan tanpa menyebut kata setelahnya, syarqiyah dan gharbiyah. La peniadaan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia fala, di situ dia sambung rafath, ini nggak boleh juga karena dia seperti seolah-olah satu kata walaupun dia berasal dari dua kata, tapi dia seolah-olah satu kata karena keterkaitannya, nggak bisa berdiri sendiri dan lain-lain dari yang sangat kuat hubungannya. Contohnya qad sami Allah, kita stop qad. Saufa, kalla sauf ta'lamun, nggak bisa. Lamma, ala, thumma dan sebagainya. Haitsu dengan setelahnya juga tidak akan sempurna. Kemudian kata au, la, bal, lakin, ini tidak akan sempurna dengan dia stop di situ tanpa menyebut yang setelahnya. Kecuali dalam kondisi ittirari, kondisi darurat, kehabisan nafas contohnya. Iya. Begitu pula isim isyarat menunjukkan sesuatu. Hadza ma kanaztum, enggak bisa hadza ma kanaztum li anfusikum, enggak bisa seperti itu. Kemudian kaidah berikutnya, itu kaidah pertama ya. Tidak boleh waqaf pada suatu kata yang apa? Ada kaitannya dengan setelahnya, yang mana itu sebagai penyempurnanya. Kemudian kaidah berikutnya, tidak boleh waqaf
pada sesuatu yang memiliki illah atau sebab tanpa disebutkan illah dan penyebabnya. Contohnya, wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah dari sisi kami rahmatmu, dari sisi kami rahmat. Berikanlah dari sisimu, agama yang baik, keturunan yang baik, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang darimu. Di sini rahmat sebagai ilah, pemberianmu ya Allah karena kasih sayangmu. Ini tidak boleh diputus. Kemudian kaidah yang ketiga, tidak boleh diputus dua kata yang sudah seperti satu kata. Seperti laula. Lau itu seandainya tidak. Seandainya tidak itu sudah jadi satu kata. Laula, lauma, ya. Ka'annama, ka'annama, itu tiga kata itu, tapi dia sudah jadi satu kata. Makanya di dalam mushaf itu tidak ada spasinya. Contohnya laula, ada nggak spasinya? Nggak ada. Laula. Habis itu kata berikutnya mungkin ada spasinya. Tapi kalau untuk kata itu tidak disepasikan di dalam mushaf, ditulis oleh khattat. Kenapa? Karena dia sudah dianggap seperti satu kata walaupun asalnya dari dua kata. Kemudian kaidah yang keempat, kalau seandainya di sana ada waqaf muraqabah, artinya di sana ada dua tempat. Kalau dia waqaf di sini tidak layak. Kalau dia waqaf di sini tidak layak. Berarti kalau sudah waqaf pada salah satunya, tidak boleh lagi waqaf pada tempat yang lain. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa dipahami ya? Begitu pula di antaranya tidak boleh waqaf pada tempat yang kalau waqaf di sana bisa menyebabkan perubahan pada arti kata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia stop. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Wal iyadzubillah. Ya kan? Ya. Begitu pula kemarin kita sudah bahas, tidak boleh waqaf pada bentuk waqaf yang dipaksa-paksakan artinya, seperti sebagian yang dilakukan oleh sebagian orang, warhamna ant, ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna ant maulana fansurna, gitu kan. Mestinya gini, anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Ini enggak. Maulana fansurna, wahai, mereka ingin mengartikan maulana itu panggilan. Wahai yang menguasai kami, yang mengatur kami, yang membimbing kami, Allah maksudnya, tolonglah kami. Padahal di sini ada pujian, anta maulana. Habis itu fansurna, kalau engkau maula kami, maka tolonglah kami, kan gitu. Ini pemaksaan di dalam masalah waqaf. Sekarang kita ingin bahas apa saja yang boleh seseorang waqaf padanya. Taib, tentang masalah tempat yang kita boleh waqaf padanya, mungkin kita akan teruskan. Enggak, untuk penyempurna kita teruskan sedikit. Kita boleh waqaf pertama
Boleh kita wakaf pada dua kalimat yang kalimat itu dia saling ada perbedaannya. Sehingga seseorang pada asalnya boleh wakaf di situ. Boleh. Contohnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau ada orang wakaf begini, laha ma kasabat. Bagi setiap jiwa dia mendapatkan apa yang dia lakukan dari perbuatan kebaikan. Dia dapat pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia dosa kalau dia sampai berbuat dosa. Tentunya ini dua kalimat yang berbeda. Pertama janji, yang kedua ancaman. Kalau seandainya dia sebut dulu janji, habis itu dia sebut ancaman, nggak ada masalah karena ini dua kata yang berbeda arti, berbeda pembahasannya. Boleh dia wakaf di tempat tersebut. Kemudian perlu untuk wakaf atau dianjurkan wakaf pada beberapa tempat tersebut berikut ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, wakaf sebelum kata alladzina, dan ini pada 7 tempat. Pertama pada surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Ini memang di awal ayat ini, setelah ayat sebelumnya. Tapi seyogyanya seseorang tidak menyambung, karena dengan yang sebelumnya kalau disambung bisa artinya rusak. Contohnya ayat surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Surah Al-An'am ayat 20, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba. Surah At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru. Surah Al-Furqan ayat 34, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim. Kemudian surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmilunal arsy. Ini wajib wakaf sebelum itu. Karena kalau disambung akan menyebabkan seolah-olah mereka ini bagian dari yang sebelumnya. Padahal bukan. Ini lain lagi. Sebelumnya mungkin disebutkan orang kafir atau orang fasik, ini disambung maka akan menyebabkan arti yang lain. Di 7 tempat ini alladzina harus stop sebelum alladzina. Alladzina baru kita mulai kembali. Ya. Kemudian dianjurkan wakaf atau sakat pada sebagian tempat. Ya. Contohnya tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, bagi yang mengartikan ta'wil sebagai hakikat sesuatu, maka dia seyogyanya wakaf di situ. Ya. Dan lain-lain, ya. Seperti contohnya pada saktah di surah Al-Kahfi, contohnya walam yaj'al lahu iwaja, supaya tidak tergabung dengan qayyima. Iwaja itu bengkok, qayyima itu lurus. Nah, berarti dia perlu saktah kalau dia sampai wasal. Kalau dia wakaf ya sudah, nggak ada masalah. Kalau dia wasal maka dia perlu saktah pada riwayat Hafs. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduh, celaka kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Dari tempat tidur kami, yaitu dari kubur kami. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini tentunya perkataan lain. Maka entah seseorang wakaf di situ atau dia saktah kalau dia sampai wasal. Ya. Kemudian harus wakaf pada ayat di sana ada disebutkan sorga atau pahala, kalau setelahnya disebutkan neraka dan hukuman Allah. Harus wakaf, jangan disambung. Contohnya faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harus wakaf, jangan disambung dengan walladzina amanu wa amilus solihat. Jangan disambung, maksudnya wakaf di situ.
Ya, jangan antum sambung ayat sorga dengan ayat neraka atau ayat nikmat dengan ayat azab. Jangan disambung. Contohnya di akhir surah Al-Insan, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Waqaf di situ. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Teruskan. Jangan disambung. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Jangan. Waqaflah di situ. Jangan disambung. Ya. Taib, ini mungkin sebagian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita bahas lagi pembahasan yang lain tentang seputar wakaf. Taib, sekarang kita ingin membaca sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca praktek terhadap ilmu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam membaca Al-Quran, ketika seseorang ingin membaca dengan jahar, dengan suara yang lantang, suara yang keras, maka ta'awudz dan bismillahnya seyogyanya juga dilantangkan. Ini di luar sholat tentunya ya, di luar sholat. Tapi kalau bacaannya sir, maka ta'awudz dan bismillahnya juga dianjurkan sir di luar sholat. Contohnya kita ingin baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Maka berarti ta'awudz dan basmalahnya juga sir. Kalau ingin keras berarti ta'awudz dan basmalahnya juga disyariatkan untuk jahar juga. Bismillah. Pada asalnya boleh disambung. Semua ini boleh disambung dari a'udzubillah, bismillah sampai ayat berikutnya. Pamannya orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh dilakukan. Tapi yang lebih baik adalah diputus. Sebagaimana yang telah kita bahas, karena ini sunnah, sebagaimana perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif, thumma qara'a ar-rahmanir rahim thumma yaqif, thumma qara'a malik yaumiddin thumma yaqif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian beliau berhenti. Ar-rahmanir rahim beliau membaca, kemudian beliau berhenti, kemudian Malik Yaumiddin, kemudian beliau berhenti. Ini dalil pendapat kebanyakan para ulama salaf yang mengatakan yang terbaik adalah seseorang berhenti pada masing-masing ayat. Dia berhenti, maksudnya wakaf pada masing-masing ayat, walaupun ada keterkaitan dengan setelahnya. Masalahnya adalah kalau ada keterkaitan kuat, berarti walaupun dia wakaf tapi dia tidak boleh qata', itu saja. Sekarang bukankah itu kata para ulama yang lain yang memandang itu perlu disambung karena keterkaitannya kuat? Bukankah itu nanti bisa mendukung makna?
Berkata Syekh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan Allah memutus-mutus ayat per ayat yang masih ada hubungannya dengan setelahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh itu dalam rangka ta'abbud, kita beribadah dengannya, bukan dalam rangka kamu pilih tuh mana kira-kira yang cocok apa enggak. Tidak, Allah menyuruh itu atau menganjurkan itu dalam rangka ta'abbudan, dalam rangka bentuk peribadatan kepada Allah dengannya, dalam rangka peribadatan kepada Allah dengannya. Kemudian kalaupun ada keterkaitan dengan setelahnya kemudian kita wakaf, apakah itu aib dalam bahasa Arab? Tidak juga. Dulu di dalam syair-syair jahiliyah ada bait-bait syair itu antara awal bait dengan akhir bait itu ada keterkaitan tapi terputus di tengahnya. Kemudian dengan bait keduanya, dengan bait ketiganya ada keterkaitan, tapi kenapa diputus di situ? Supaya bikin yang mendengar penasaran. Kalau disambung nggak penasaran atau kurang penasarannya. Bukankah yang bisa menyebabkan lebih penasaran lebih bagus dari sisi keindahan bahasa Arab? Jadi pasti itu insya Allah lebih baik, dan ini adalah pendapat insya Allah yang paling kuat, dan ini pendapat keumuman atau kebanyakan ulama salaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau seseorang wakaf Alhamdulillah, boleh nggak? Pada asalnya boleh saja. Tapi kalau seandainya dia wakaf di situ dan langsung memulai dengan setelahnya, itu yang bermasalah kan? Rabbil Alaminnya itu. Lagian dia juga pendek. Ngapain juga putus-putus gitu kan? Nyari-nyari aja. Masalah boleh-boleh saja, cuman ayatnya pendek. Kenapa kamu wakaf di situ juga? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalaupun dia putus dan ingin memulai lillahi Rabbil Alamin juga boleh. Tapi ini keterlaluan lah sedikit kan, karena ayatnya pendek. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebagian imam-imam masjid suka nyambung ayat. Padahal nyaris sepakat para ulama akan lebih bagusnya wakaf di akhir-akhir ayat, di akhir setiap ayat. Itu nyaris sepakat. Perbedaannya cuman masalah kalau itu keterkaitannya erat, maka lebih bagus nyambung atau wakaf. Tapi secara kaedah asal lebih bagus wakaf, itu semua sama, hampir semua sama. Cuman khilafnya di dalam masalah cabangnya. Kalau keterkaitannya kuat gimana, lebih bagus wakaf apa lebih bagus nyambung gitu loh. Pada asalnya semua sama. Banyak orang suka nyambung terus. Nyambung terus. Walaupun boleh, tapi ini mengkhilafi sunnah. Dan seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dengan sesuatu yang boleh terus. Akhirnya meninggalkan sunnah. Tidak boleh itu.
Ini boleh Ustaz. Ya boleh sih boleh, cuman mengkhilafi sunnah. Contohnya begini. Contohnya menyambung ayat surah-surah dalam satu solat. Umpamanya dia baca rakaat pertama wasyamsi dengan al-lail, rakaat kedua ad-duha dengan asyarah. Boleh nggak? Boleh. Cuman itu tidak sunnah. Nabi tidak biasa melakukan itu di dalam solat fardu jadi imam. Jadi rakaat pertama dia al-lail dengan asyams dengan al-lail, rakaat kedua ad-duha dengan asyarah. Boleh. Tapi jangan dong antum suka yang melakukan yang boleh, yang mubah-mubah terus. Yang sunnah kan tidak dibaca seperti itu. Ada sebagian imam itu gemar melakukan yang boleh-boleh. Padahal umat tidak jahil itu akan kebolehannya. Ngapain antum suka melakukan itu? Ini mengkhilafi sunnah kalau antum suka seperti itu. Suka melakukan yang mubah-mubah akhirnya yang sunnah tertinggalkan. Contohnya seperti ini juga nyambung. Contohnya begini. Suka baca surah yang cukup panjang di sholat subuh, padahal biasanya sholat subuh yang lain tidak sepanjang itu. Contohnya membaca surah As-Sajdah pada selain pagi Jumat. Umpamanya pagi Selasa, pagi Rabu. Bukan pagi Jumat. Kan kok ulang lagi sih? Kalau masalah boleh-boleh saja, cuman apa tujuannya? Sedangkan jamaah kan biasanya ini dengarnya hari Jumat. Karena ada hikmahnya itu dibaca di hari Jumat. Karena pembahasannya tentang penciptaan langit dan bumi itu di hari Jumat selesainya. Kemudian penciptaan manusia di hari Jumat. Hari kiamat di hari Jumat. Nah kalau antum baca itu di selain hari itu, maka nanti enggak spesial dong momennya kalau dibaca hari Jumat. Kan itu sesuatu yang spesial. Kalau sering dibaca di luar waktu yang lebih yang di luar yang disunahkan, akhirnya tidak spesial. Contohnya ba'diyah maghrib kita disunahkan baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ya kan? Banyak di masjid-masjid sholat maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya enggak? Banyak di masjid-masjid sholat maghrib rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Padahal itu dibaca di mana? Ba'diyah maghrib. Loh, masa antum tadi makan pisang lagi? Enggak spesial dong. Mana spesialnya? Rasulullah kan menjadikan itu bacaan ba'diyah maghrib untuk menspesialkan surah tersebut. Mengingat tauhid kita di awal malam, di awal siang qobliyah subuh, awal siang. Kemudian awal malam di ba'diyah maghribnya. Kalau antum sudah baca itu di maghrib, ba'diyahnya baca apa antum? Itu lagi. Akhirnya enggak spesial. Urusan itu mubah, iya mubah, tapi kalau baca itu terus, coba perhatikan antum di banyak masjid sholat maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kada di kampung, kada di tengah jalan. Ulun naik mobil ke Amuntai, stop di rantau sholat maghrib itu dibaca. Stop di kandangan maghrib itu juga dibaca. Stop di Pantai Hambawang itu juga dibaca. Di mana-mana sholat maghrib itu, padahal itu kan spesial untuk ba'diyah maghrib. Enggak spesial lagi dong, biasa jadinya. Kan Rasulullah menjadikan itu spesial, kenapa Anda tidak spesialkan? Gara-gara bermudah-mudahan dengan yang mubah. Yang boleh itu terlalu kelebihan. Nggak boleh berlebihan dengan sesuatu yang boleh. Kan boleh aja Ustaz, boleh aja kalau ibu boleh aja, cuman kada sunnah.
Kenapa kada digawi nang sunnah aja? Nang boleh itu sesekali jadi digawi. Boleh sudah sudah. Tapi amun menggawi boleh terus, kapan yang sunnahnya, kan gitu. Bisa dipahami? Baik, kita teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebenarnya amin. Sebenarnya ada yang kita ingin bahas dari surah Al-Fatihah ini, tapi nggak masalah karena waktu juga, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita ingin kembali teruskan praktek dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah atau surah-surah pendek nanti. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhal kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.